Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Ketemu lagi bersama saya di tim Misteri Sahabat Remaja Gaul yang akan menguak mitos-mitos yang menarik untuk diperbincangkan dan menarik untuk didengarkan gitu ya. Saya akan membawakan cerita baru yang mungkin cukup menguras energi dan menguras air mata kalian ya. Tapi sebelumnya, sebelum mulai ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa selesai guys. Dan mari kita mulai ceritanya dengan judul Hampir Terbawa Sahabat Gaib ke Alam Gaib. Oke, kita mulai ceritanya. Pada suatu hari ada sebuah persahabatan yang mungkin dari kecil ya, persahabatan tiga wanita dari kecil. Mereka bersahabat dengan sangat baik dan sangat indah gitu, melewati lika-liku. Kadang-kadang juga cilaka bareng gitu. Terus ya mungkinlah banyak hal-hal yang mereka lalui yang begitu indah gitu ya. Hal-hal yang mungkin ada senang, ada sedih, dan juga ada bahaya bareng gitu, pernah menghadapi bareng-bareng gitu ya. Persahabatan itu dimulai dari kecil sampai besar, hingga akhirnya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pun terus berjalan, dan akhirnya mereka tumbuh dewasa dan akhirnya memiliki mungkin sedikit berbeda kehidupan. Karena waktu kecil kita bisa main bareng-bareng ya, ketika sudah besar pasti memiliki cita-cita masing-masing, tapi masih bisa main bareng gitu ya, masih bisa kumpul bareng gitu ya. Kadang juga saling melindungi, saling saling curhat gitu ya, saling mengasih masukan, namanya juga sahabat, pasti saling mendukung apapun yang terjadi, saling menerima kekurangan sahabatnya gitu. Yang penting sahabatnya itu selalu ada di sampingnya gitu ya. Itulah persahabatan yang sangat luar biasa dan sangat sejati kalau menurut saya ya, yaitu menerima kekurangan sahabatnya gitu. Kekurangan sahabatnya, dan juga selalu melindungi sahabatnya ketika sahabatnya mau di apa gitu ya, mau di ini gitu, tapi dia selalu melindungi gitu. Hingga akhirnya kejadian yang tidak diduga-duga pun terjadi. Itu sangat mungkin mengagetkan gitu ya. Mungkin itu adalah sebuah, kalau bahasa Jawanya itu buang sial gitu ya. Pada suatu hari itu, ketika sahabat cewek itu ketemu di jalan, dia nanya, "Kak, mau kemana?" Dia pun hanya terdiam gitu. Pikirannya seperti kosong gitu ya. Mungkin dia lagi banyak pikiran gitu ya. Pikirannya kosong, jadi sahabatnya manggil, dia tidak menjawab gitu, hanya diam. Mungkin dia lagi banyak masalah atau gimana gitu ya, makanya tidak menjawab sapaan dari sahabat sahabat dari kecilnya itu. Dia hanya lurus saja, tidak menjawab sepatah kata pun sapaan sahabatnya gitu ya. Sapaan sahabatnya, dan akhirnya lurus aja gitu. Dan sahabat ceweknya itu merasa sedih karena sapaannya tidak dijawab gitu. Tapi dia di sisi lain dia juga mengerti bahwa setiap sahabat yang punya masalah pasti dia mungkin agak sedikit menjauhi atau tidak menjawab, tidak merespon gitu ya. Mungkin kalau orang yang sedang menyimpan masalah itu seperti itu gitu. Tidak mau diganggu dulu, atau bad mood, kalau bahasa gaulnya itu bad mood gitu ya. Gak mau diganggu, gak mau dia mau sendiri dulu gitu. Itu bahasa gaulnya gitu ya. Makanya dia dipanggil pun diem aja gitu. Akhirnya hari pun terus berjalan, dan mulai malam dan siang lagi, mulai beraktivitas lagi. Dia pun beraktivitas lagi, bekerja lagi gitu ya. Dan tiba-tiba guys, hal yang tidak diduga-duga pun terjadi gitu. Hal yang tidak diduga-duga terjadi. Sahabatnya itu mendadak terkena mungkin kecelakaan ya, kecelakaan kerja mungkin ya, kecelakaan kerja, hingga harus bahasa itunya tuh, merenggut nyawanya gitu. Kecelakaan yang merenggut nyawanya,
dan tidak ketahui keberadaannya, entah di mana gitu ya, jasadnya di mana, tidak ditemukan sama sekali gitu ya. Itu sangat membekas sekali sama sahabat wanitanya itu gitu ya. Dia sangat sedih banget gitu, kenapa sahabatnya bisa setragis itu pergi meninggalkan dia gitu ya, meninggal tragis, tidak ditemukan jasadnya gitu ya. Itu sangat aneh dan sangat kaget sekali. Dia pun akhirnya nggak percaya gitu, dia nggak percaya, akhirnya dia sedih dan dia pun lari pergi ke rumah sahabatnya itu, dan ternyata itu masih simpang siur gitu, belum ada kabar, belum ada apa gitu, belum diketemukan gitu ya. Keluarganya pun juga sangat sedih gitu, tidak bisa menemukan jasanya di mana gitu ya. Itu sangat menguras air mata kalau menurut saya ya. Kalau kalian juga pasti, yang hati nuraninya terketuk, pasti juga akan menangis gitu. Gimana rasanya kehilangan sahabat kecil yang dari kecil bersahabat gitu ya. Akhirnya pas itu terjadilah perpisahan itu. Mungkin sangat sedih banget ya. Akhirnya setelah hari pun terus berjalan, terus mencari, pencarian tidak ketemu sama sekali. Keluarga itu pun semakin dibuat kebingungan gitu. Di manakah jasad itu gitu ya. Akhirnya dibuat kebingungan dan nanya ke sini ke situ ke sini, itu tidak tahu di mana jasadnya gitu ya. Itu sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal gitu. Akhirnya setelah terus berjalan, sahabat cewek itu pun datang ke rumahnya gitu untuk melakukan mungkin mendoakannya gitu ya, memegang bajunya, dan juga ingat gimana saat-saat dia bersama dia gitu, melindungi dia, dan juga nasehatin dia gitu, menerima dia apa adanya gitu. Itu sangat membekas banget gitu ketika dia sudah nggak ada gitu ya. Sambil mengaji pun dia meneteskan air mata dan sangat berat sekali kehilangan sahabat kecilnya gitu ya. Akhirnya setelah mengaji itu dan terus berhari-hari gitu ya belum ketemu, akhirnya kejadian yang luar biasa pun terjadi gitu sama anak sahabat cewek, sahabatnya yang sudah meninggal itu. Apa ya, mengeluarkan sebuah keajaiban gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau bahasa Jawa itu, kalau sahabat dari kecil pasti tekanan batinnya juga sangat kuat gitu ya, sehingga pasti yang didatengin itu orang terdekat dulu gitu. Akhirnya kejadian luar biasa itu pun terjadi ketika anak cewek itu sedang tidur gitu. Dia didatangi sosok sahabat kecilnya itu dengan wujud yang mungkin persis sama seperti sahabatnya itu gitu, persis sama banget gitu ya. Dia mengajaknya ke sebuah, mungkin kalau bahasa Jawanya pancer gitu, bahasa ininya pancer kali ya, pancer. Dia diajak ke pancer, diajak untuk memancing gitu berdua sama sahabatnya. Dan akhirnya cewek itu pun mau aja gitu ikut sahabat itu, karena dia adalah sahabatnya gitu, sosok sahabat kecilnya gitu. Akhirnya dia pun mengikutinya ke pancer, membawa 2 pancing gitu ya, mancing di pancer itu. Dan terjadilah keanehan guys, keanehan gitu. Yang paling aneh, mungkin mistis di luar nalar gitu ya. Sahabatnya itu, sosok gaib itu, mancing dapatnya ikan besar gitu, besar banget. Sedangkan sahabatnya itu, yang cewek itu, mendapatkan ikan kecil tapi sangat bagus sekali gitu guys. Kalau bahasa dari sini itu ikan emas ya, mungkin bentuknya ikan sepat tapi pelangi gitu, bagus banget gitu. Itulah keanehan yang terjadi ketika bertemu sahabat gaib itu ya. Akhirnya mereka berdua pun senang gitu, walaupun berbincang di alam gaib gitu, senang. Dan terus akhirnya mancing terus sampai sore pun ini nggak kerasa gitu ya, mancing bersama sahabat gaibnya itu. Akhirnya setelah itu hari berikutnya pun dia datang lagi di mimpi sahabat cewek itu. Dia datang lagi dan mengajaknya lagi ke sebuah, kalau bahasa Jawanya empang ya. Dia ngajak ke empang, jalan-jalan gitu ya, menarik dia untuk ikut-ikut dia ke empang gitu ya. Nggak tahu mau ngapain gitu, akhirnya dia ikut aja. Ikutlah dia, berjalanlah dia gitu ya, ikuti sahabat gaibnya itu, berjalan lagi terus gitu. Akhirnya di sebuah tempat
Dia melihat sahabatnya itu memakai baju putih dan juga kopiah kalau bahasa Jawanya ya, memakai jubah putih gitu ya. Dan itu sangat merenyut hati sahabatnya yang masih hidup itu gitu, cewek itu merenyut. Oh, ternyata sahabatku mungkin sudah bahagia di alam sana gitu ya, karena dia memakai baju putih. Jadi intinya kayak gini guys, seberapa berat pun dosa kita, kalau kita mungkin udah diampuni, bisa aja kita masuk ke surga gitu. Makanya kita ya harus teruslah berbuat baik gitu ya guys, walaupun hati kita masih nggak bisa tobat gitu ya. Tapi kan Allah itu maha pemaaf gitu, siapa tahu kita berbuat nggak benar diampuni dan kita nggak diduga-duga masuk surga juga gitu ya. Akhirnya sahabat itu seperti sedih gitu melihat sahabatnya memakai jubah putih dan memakai peci dan menyapanya dari jauh, dan semakin melihatnya itu semakin hilang gitu. Akhirnya dia pun menghilang ketika ada di empang itu ya. Dan akhirnya sahabatnya pun terbangun lagi gitu ya. Dan keesokan harinya terjadi lagi gitu. Dia mendatangin lagi sahabatnya, tapi mungkin dengan cara yang aneh gitu ya. Mungkin dengan cara yang aneh gitu ya. Dengan cara yang aneh. Dan dia mengajaknya lagi ke sebuah tempat gitu ya. Sebuah tempat yang mungkin indah banget, mungkin berkilauan seperti emas ya. Jalannya pun emas gitu. Tempatnya pun emas juga gitu, yang sangat mistisnya gitu ya, yang sangat di luar nalarnya gitu. Membentuk seperti emas ya, mungkin seperti sebuah apa ya, seperti emas gitu ya, dan sangat berkilauan gitu, indah banget gitu. Sepertinya itu adalah pertemuan terakhir dengan sahabat gaibnya gitu ya. Jadi dipertemukan di sebuah tempat yang sangat indah gitu. Jalannya emas gitu, tembok-temboknya juga emas. Dan dia pun menarik-narik sahabat ceweknya itu, tarik terus dia untuk mengikutinya. Ayo ke sini katanya. Ayo ke sini, ikut saya katanya. Akhirnya dia pun menurutinya, melewati jalan emas itu yang berkilauan itu dengan sahabat gaibnya. Dia diajak terus menuju ke sebuah pintu belakang gitu ya. Pintunya sih sepertinya pintu biasa aja gitu ya. Akhirnya dia pun terus diajak, ayo ikut. Dia melambaikan tangannya, sahabat gaib itu, kepada sahabat kecilnya itu untuk ikut dengannya gitu. Ayo ikut. Akhirnya sahabat kecilnya itu pun nurut aja, ngikutin dia seperti apa ya, matanya itu seperti nurut aja gitu, ikut terus. Dan terjadilah hal yang tidak diduga-duga guys. Tiba-tiba ada sosok besar ya, mungkin raksasa ya, membawa palu emas yang begitu besar sekali ya. Tiba-tiba ketika anak cewek itu mau mendekati pintu dan sahabat gaib itu sudah ada di pintu itu, tiba-tiba palu besar itu menghantam jalan setapak emas itu sampai hancur berkeping-keping dan membuat sahabat gaibnya itu kaget gitu. Dia pun langsung pergi ke pintu itu dan menghilang. Dan sahabat cewek itu yang masih hidup itu hanya terdiam dan bingung gitu. Tiba-tiba jalan yang ia lewati dihantam palu apa namanya, ya palu lah, bahasa Jawanya palu ya, dihantam palu besar yang membentuk emas gitu ya, yang dihantamkan oleh raksasa aneh itu gitu, sehingga jalan itu pun hancur. Dan akhirnya sosok sahabat gaib itu pun ketakutan dan langsung ngilang di pintu belakang itu. Dan sahabatnya itu hanya diam membisu gitu, kaget, dan tidak bisa melewati jalan yang diajak oleh sahabat gaibnya itu gitu ya, karena jalannya hancur. Dan tiba-tiba jalannya pun benar seperti semula gitu, benar lagi, terbentuk lagi gitu ya, terbentuk rapih lagi gitu. Akhirnya sahabat cewek itu pun mendekati pintu itu yang dilewati sahabat gaibnya. Dia pun membuka pintunya dan terlihat banyak sandal gitu ya, terlihat banyak sandal gitu. Akhirnya pas dia masuk ke pintu belakang, dia pun melihat di belakang itu pemandangannya sangat indah ya. Pemandangannya sangat indah.
dan juga seperti apa ya, seperti perkampungan mungkin ya, seperti perkampungan, ada gubuk-gubuknya juga, ada persawahannya juga, cuman membentuk emas gitu guys, membentuk emas dan sangat indah. Dan akhirnya setelah kejadian itu pun, akhirnya sahabat itu pun bersyukur gitu, bersyukur bisa bertemu dengan sahabat kecilnya di alam gaib gitu ya. Dan selesailah cerita ini. Dan setelah cerita ini selesai, akhirnya sahabat kecilnya itu memberanikan diri cerita kepada keluarganya, karena keluarganya itu sangat khawatir ya dengan keadaan anak itu yang sudah berhari-hari belum ditemukan gitu ya, belum ditemukan di mana jasadnya, di mana ininya gitu ya, hilang dengan tiba-tiba. Akhirnya sahabatnya itu bilang kepada ibunya bahwa dia menemuinya di mimpi sahabatnya gitu, bahwa dia itu emang sudah tidak ada gitu, cuman udah ada di tempat yang selayaknya gitu ya. Akhirnya ibu itu pun menjatuhkan air mata yang berlinang dan juga sedikit tenang gitu, mendengar kabar bahwa emang anaknya sudah tidak ada gitu ya. Jadi dia pun tidak khawatir lagi, sudah tidak mencari-cari lagi, dan sudah mengikhlaskannya karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di situ pun akhirnya air mata pun apa ya, tumpah semua gitu ya, keluarganya, sahabatnya gitu, tumpah semua air mata di situ. Dan akhirnya semuanya berusaha untuk mengikhlaskannya gitu ya. Oke, yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Ingat, ini hanyalah sebuah cerita, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya guys. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bagi yang suka aja ya, yang gak suka gak apa-apa gitu ya. Oke, saya Injuanda beserta tim Misteri Sahabat Remaja Gaul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.